Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alwi dengan NIM SF19009 dari kelas 6A. Jadi di sini saya akan menampilkan cara bagaimana menggunakan SPSS untuk menguji uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini ada kuesionernya dan data-datanya yang saya gunakan untuk mencari data validitas dan reliabilitasnya yang berjudul evaluasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas wilayah Kota Banjarbaru oleh Winda Novita. Jadi di sini ada lampiran kuesionernya. Jadi di sini ada 29 pertanyaan dan ada jawabannya iya atau tidak. Dan ini membutuhkan skala Goodman. Jawaban untuk skala Goodman merupakan ya tidak atau benar yang salah. Ada sedikit saya cantumkan beberapa pengertiannya, yaitu uji validitas dan uji reliable. Jadi intinya uji validitas dikatakan valid dan tidaknya dapat dilihat dari R hitung dan dapat dilihat juga dari nilai SIG-nya. Dan sebaliknya, jika nilai R hitung lebih daripada R itu valid. Jika nilai R hitung kurang dari R table itu sama dengan tidak valid. Jika dilihat dari nilai signifikannya, jika di bawah dari kurang dari 0,05 itu sama dengan valid, dan sebaliknya jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 itu sama dengan tidak valid. Dan kemudian di sini saya telah memasukkan data melalui Excel yang berupa 29 pertanyaan dan ada 30 responden. Lalu bagaimanakah cara kita untuk mengetahui data yang kita masukkan ini valid atau tidak? Dan kita masuk ke SPSS-nya, kita klik variabel view-nya, lalu di bagian name saya isi mulai dari soal 1 sampai ke soal 29, dan bagian nomor 30-nya saya tulis total sional, dan di bagian desimalnya saya angka 0 semuanya, dan bagian labelnya saya masukkan soal 1 evaluasi sampai ke 29 evaluasi, dan di kolom 30-nya total sional evaluasi. Dan di bagian measure-nya saya pilih ordinal. Balik lagi ke measure, itu tergantung dari uji yang kalian gunakan apa dan data yang kalian gunakan apa. Balik lagi ke datanya. Lalu kita klik analyze, kita klik correlate dan bivariate, dan kita masukkan datanya. Sebelumnya kita klik dulu staring ke sebelah kiri, lalu nanti kita pindahkan ke kolom kanan atau kolom variabel, yaitu yang kita masukkan mulai dari soal 1 evaluasi sampai soal 29 evaluasi. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan ke kolom variabel, dan kita centangkan kolom persen sama to valid,
dan kita klik OK, maka ya muncul correlation sama percent correlationnya sampai 1 sampai ke 29 evaluasi sama totally soal evaluasi. Lalu untuk percent correlationnya saya sudah pindahkan ke Excel datanya. Dan bagaimana caranya untuk mengetahui data itu valid atau tidak dengan cara kita lihat di data R hitungnya. Karena saya menggunakan 30 responden, maka nilai yang saya ambil yaitu 0,361. Maka data yang saya gunakan yaitu valid. Selanjutnya kita ke data view. Selanjutnya kita mau menguji reliabilitas. Lalu kita klik ke bagian analyze, kita pilih scale dan kita pilih reliability analysis. Kita masukkan datanya soal 1 evaluasi sampai ke 29, kecuali data dari totalitas evaluasi kita letakkan di sebelah kiri. Lalu kita pilih practice dan kita centangkan di itu scale overhead. Untuk modelnya kita pilih alpha dan kemudian kita OK, dan muncul data dari reliabilitas statistiknya dan angka dari Cron-Batch alpha-nya. Dan bagaimana cara mengetahui nilai reliable-nya itu valid atau tidak? Nah, dilihat dari nilai Cron-Batch alpha-nya. Kalau nilainya dari nilai alpha Cron-Batch-nya itu lebih dari 0,6, itu bisa dikatakan nilai reliable-nya itu dikatakan valid atau normal. Dan bisa disimpulkan di sini saya menggunakan 2 uji, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Dan yang pertama, uji validitas itu valid karena di bawah nilai R-nya yaitu 0,361, dan uji reliabilitasnya itu dikatakan valid atau normal karena nilai Cron-Batch alpha-nya lebih dari 0,6. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata dimohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.